miring nggak ininya? Saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutannya. Adanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Delita ya. Oh Delita, Bu Delita dari PP untuk hari ini. Terima kasih sudah bisa hadir Bu Delita. Alhamdulillah. Mungkin ini bukan yang pertama ya, sering cuma ketemu dengan saya baru kali ini ya Bu Pepi ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk hari ini agendanya mungkin kita akan membahas diskusi visi dan misi untuk kegiatan guru penggerak Bu Pepi ya. Jadi untuk hari ini kita sama-sama lihat karena memang visi dan misi ini tidak hanya dirancang dalam secari kertas saja. Kalau dulu mungkin kita hanya merancang dalam secari kertas visi dan misinya apa. Nah untuk hari ini sebetulnya visi dan misi itu kita harus mengupas tuntas dulu. Pertama dari kebutuhan siswa, keadaan lingkungan, ya termasuk kebutuhan gurunya, kemudian hal-hal lainnya. Jadi dilihat dari itu. Kemudian tidak hanya itu saja, visi misi ini harus mencerminkan ke depannya sebuah indikator untuk mereka belajar. Jadi tidak sembarangan untuk visi misi ini. Bahkan kalau di kupas tuntas itu lebih ada bagiannya gitu kan. Nah mungkin Bapak Ibu belum tahu apa sih bagian seperti itu. Nah ini kita akan sama-sama belajar, intinya kita sama-sama belajar bagaimana untuk membuat dan menentukan visi misi yang nantinya saya harap visi misi itu yang Bu Pepi paparkan sekarang itu bisa menjadi dasar untuk visi misi di sekolah kita ke depannya. Karena visi misi itu tidak berarti satu semester harus itu kan Ibu ya. Jadi boleh saja misalkan visi misi sampai itu mau ganti lagi gak apa-apa kalau misalkan nggak relevan dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya gitu. Intinya ya kita harus real dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Ya mudah-mudahan apa yang akan Bu Pepi sampaikan di sini bisa kita simak, bisa kita pelajari dan kita intinya sama-sama sharing ya Bapak Ibu ya, sama-sama sharing. Jadi mohon kesediaan waktunya, kemudian kita sama-sama saling mendukung lah. Ya mudah-mudahan Bu Pepi dan Bapak Ibu yang lainnya juga dalam segala hal urusannya nanti dilancarkan. Itu saja mungkin dari saya supaya tidak terlalu lama. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh terima kasih. Silakan dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai siapa foto dulu lah. Foto Pak. Karena pakai lah Ibu Pepi. Nunjuk kia ya, pura-puraan ya. Nunjuk kia baik gitu. Dari langsung Bu Pepi Pak ya, kumah. Oh, Bu dari namanya. Pak Bu. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Adapun acara untuk pertemuannya hari ini yaitu pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, kemudian kesimpulan. Ya, baik Bapak dan Ibu hebat sekalian, dalam proses pendidikan guru penggerak, Bu Pepi ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid tentunya ya. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid ya, bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar Bu Pepi, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi
refleksi bersama terhadap visi sekolah. Ya, untuk mempersingkat waktunya, saya persilakan kepada Bu Pepi Sylvia untuk memfasilitasi diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Ibu Delina. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 1 Atapasi Mujur, yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya Ibu Delina. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu di mana tugas kita mengajar. Bapak Ibu menyempatkan untuk hadir mengikuti diskusi ini. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan merasa saya menggurui atau gimana, tapi tujuannya yaitu untuk mendiseminasikan atau menyebarkan pemahaman yang sudah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu, ini tujuan diskusi kita hari ini, yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga SMPN 1 Atapasi Mujur terhadap murid di masa depan. Namun, sebelum kita memulai, saya ingin membaca puisi dulu ya Bapak Ibu. Siapa tahu untuk memantik energi positif kita biar semangat, biar tidak ngantuk ya. Terus tahu Bu Ila. Iya, Bu pantun Pak. Ini puisi. Puisi ini karya proklamator kita ya. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantainya, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, Tangkuban Perahu, gunung Krebet, dan gunung-gunung lain yang ada di Indonesia, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu Batak, bukan lagu Batak yang aku dengarkan, aku dengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengar Panggul Pararan, bukan lagi Panggul Pararan yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, tak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Coba dari puisi ini kira-kira bisa tergambar apa? Situasi apa atau hal apa yang kira-kira Ibu dapat bayangkan atau terlintas dari pikiran Bapak Ibu? Bu Betty mungkin yang belum memberikan. Oke, Indah Indonesia, terima kasih. Ada lagi dari rekan yang lain? Ya Ibu. Kalau Ibu melihat ini, melihatnya kita itu satu, bukan lagi bersuku-suku bangsa ya. Jadi kita itu melihatnya satu kesatuan. Indonesia itu sudah mendarah daging dalam diri. Betul, iya Ibu. Setuju ya rekan-rekan? Betul bahwa betapa Bapak Proklamator itu mendedikasikan seluruh hidup, bahkan sampai beliau tutup usia untuk kemajuan Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju, khususnya di dunia pendidikan, sebagai kita aktor ya
di dunia pendidikan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah saya punya lagi satu video untuk pemantik, nanti dikaitkan dengan materi tentang visi misi sekolah. Silahkan kita simak, nanti kita diskusikan bersama-sama. Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat tangkap dari tayangan tersebut? Mungkin silakan untuk berbagi. Bu Ila mungkin, Bu Lian, silakan Bu Yuli. Harus dibantu karena suaranya lagi sinden. Silakan Bu Ila. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebenarnya saya menyaksikan video yang ditayangkan yang dapat saya ambil itu pelajaran dari video tersebut adalah bahwa ketika kita ingin menggapai suatu cita-cita yang tentu tidak semulus apa yang kita inginkan gitu ya, pasti banyak tantangan yang harus dilalui. Meskipun banyak tantangan dan kita harus berjuang terus-menerus supaya bagaimana caranya cita-cita tersebut dapat terwujudkan. Ya, mungkin hanya itu saja dari saya. Terima kasih. Ibu ada
kita punya suatu cita-cita, tentu saja kita harus berusaha semaksimal mungkin agar bisa menggapai cita-cita tersebut. Dan pada saat kita menggapai cita-cita tersebut, kita juga bisa mengandalkan dari orang lain, gitu ya. Kita juga harus tahu potensi kita. Kita bisa menggali potensi yang ada di dalam diri kita supaya kita bisa menggapai tersebut, harapan tersebut. Jadi intinya dalam mencapai cita-cita yang kita inginkan bukan hanya dari lingkungan, tetapi dalam diri kita juga harus menjadi potensi-potensi yang ada, karena setiap manusia itu pasti diberikan kelebihan walaupun ada kekurangannya, gitu ya. Jadi kita harus tahu kelebihan dari masing-masing orang tersebut. Itu mungkin. Jadi ya Bapak Ibu, ya itu dapat disimpulkan ya, betul sekali pada saat tayangan awal si Bernadette itu kan ingin naik gunung es ya, dia menyiapkan segala macam perlengkapan. Namun pada saat di tengah jalan ternyata perlengkapan tersebut terjatuh dan sebagainya. Maka dia tanpa dia sadari ternyata dia kekuatan, yaitu cakapnya sendiri. Jadi untuk menggapai sebuah harapan cita-cita yang terpenting itu adalah dari diri kita sendiri ya. Kata Ibu, memaksimalkan potensi dari kita tentu juga harus dengan perhitungan yang matang. Karena kan barusan udah nyampe ke atas, tapi karena Bernadette kurang perhitungan dan kurang teliti dan sebagainya, terjatuh lagi ceritanya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya presentasi selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, ini latar belakang visi dulu ya. Berdasarkan tujuan pendidikan di Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu, yang selama ini khususnya saya pribadi ya, kita itu belajar anak itu yang penting tercapai aja kompetensi dan materinya, betul tidak Bu? Ya, kita merasa tidak tuntas pembelajaran itu kalau anak-anak tidak mencapai KKM, betul tidak Bu? Tapi seharusnya pendidikan itu adalah apa katanya? Menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kalau anak tidak bahagia katanya justru itu pembelajaran kita yang tidak berhasil, bukan hanya tuntas KKM. Baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu penting bagi seorang guru untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu upayanya yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan sebuah dasar kuat berwujud visi. Visi seorang guru menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik dan menentukan atau menyusun visi. Seorang guru itu harus mulai membayangkan dan memiliki harapan ke depan seperti apa murid yang diinginkan. Juga nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan utama bagi warga negara Indonesia, khususnya di kalangan murid. Bapak Ibu, di program guru penggerak ini, Masya Allah ya, dengan begitu tugas yang banyak dan banyak, tapi hikmahnya luar biasa. Ilmu yang saya dapatkan itu banyak sekali. Di antaranya ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diterapkan dalam pembelajaran. Terus yang sedang booming sekarang yaitu nilai Pancasila ya, profil pelajar Pancasila yang menjadi di kalangan murid itu pemahaman dan pengamalan seringkali dihadapkan pada tantangan seperti pengaruh globalisasi yang menggeser nilai-nilai lokal serta perbedaan budaya dan pandangan. Penguatan profil pelajar Pancasila dalam memahami dan mengamalkan Pancasila menjadi kunci dalam membentuk karakter dan kebangsaan yang kokoh. Balik lagi Bu, satu lagi tujuan pendidikan itu kan membahagiakan anak, menuntut. Tadi harus ada visi. Jadi kegiatan diskusi kita yang pertama, Bapak Kepala Sekolah beserta guru-guru mengisi kalimat pengucap mengenai cita-cita untuk murid, kemudian menuliskannya pada link Padlet yang sudah saya siapkan. Nanti saya siapkan link Padlet, saya share di grup aja ya, Bapak Ibu klik. Terus Bapak Ibu nanti akan mengisi pertanyaan rumpang mengenai cita-cita untuk
kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, kemudian kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul dan sebagainya. Ini linknya saya share ya. Silakan Bapak Ibu, saya sudah share di link grup Panlet di grup kami ya. Bapak Ibu nanti mengisinya, sudah ada yang bisa masuk belum? Mulai udah? Iya. Ya, nanti kalau sudah masuk ada plus merah di bawah ya Bapak Ibu. Ada, silahkan diklik. Setelah itu ada subjek ya. Subjeknya diganti dengan nama Bapak Ibu. Udah bisa. Masih loading ya. Ya, kalau itu baru di bawahnya dituliskan sesuatu yang luar biasa. Itu isi dari yang rumpang tadi Bapak Ibu. Ya, oke. Jawabannya ada, subjeknya nama ibu. Ada. Kalau mau pakai itu juga boleh. Kalau enggak juga nggak apa-apa, nanti saya lanjut. Yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang ikut Pak. Besar ya Bu ya. Ibu Siti udah bisa? Saya udah bisa? Sudah, nanti ada publikasi ya, nah itu nanti yang dikliknya. Oh Bu Ila, ini cepat banget, terima kasih Bu Ila. Ya. Iya, sampai 6. Kemudian udah. Enggak, langsung ke situ aja. Yang 6 itu. Nanti hasil isi Bapak Ibu itu kita kaitkan dengan visi sekolah kita ya. Apakah sudah menggambarkan atau belum?
Apakah sudah rekan-rekan semua? Boleh salah satu membacakan hasilnya? Julian mungkin? Oh iya, benar. Mereka berisik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Izin menyampaikan jawaban ya tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid menurut saya ya. Ya, yang pertama kita memimpikan murid-murid yang kreatif, jujur, disiplin dan taat beribadah ya. Itu fondasi utama taat beribadah. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki potensi dan keistimewaan tersendiri yang harus dikembangkan sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mencapai kebahagiaan mereka. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berfokus dan berpihak pada murid sesuai dengan tadi dengan Dewan ya. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah rumah kedua mereka untuk merubah perilakunya yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik dan untuk mengembangkan potensinya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa berkolaborasi dan mewujudkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dididik dan diarahkan untuk menggapai cita-citanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Saya akan menyampaikan hasil dari saya mengenai cita-cita untuk murid. Pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan soleh. Karena dengan kesolehan itu mereka sudah mendapatkan perilaku yang baik, ibadah yang baik pula. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset yang harus digali dan dibimbing potensinya untuk masa depannya, atau mereka untuk masa depannya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dengan karakter pendidikan di sekolah itu akan mendapatkan ilmu dan pendidikan yang banyak. Dan kita warga sekolah ini yakin untuk memberikan ilmu, ya sebagai guru yakin bahwa kita akan menyampaikan ilmu, mendidik dan membimbing untuk membentuk karakter yang lebih baik lagi. Dan terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa dengan memberikan pendidikan yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik. Demikian, terima kasih. Yang mana mau ganti pertanyaan? Ya, bukan. Saya coba menyampaikan ya, yang pertama itu warga di sekolah ini yakin untuk dapat memfasilitasi pembelajaran siswa yang berkesan pada murid. Kemudian yang kedua, di sekolah kita mengutamakan pelayanan kepada siswa. Ya. Dan untuk yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah sebuah yang berbeda-beda proses tumbuh kembangnya yang perlu dibimbing ada baik. Selanjutnya, sudah ya? Oh ini yang ujung ya. Kita memimpikan murid yang memiliki kemampuan atas diri sendirinya dan kedepannya bisa berkarakter dengan baik. Itu mungkin dari terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dari jawaban rekan-rekan semua, ini sepertinya
Terima kasih Bu Dewi. Kalau dilihat dari jawaban-jawaban yang ada di sini, tentu saja pertama tadi dari awal pertanyaan yang pertama itu kita mengingatkan murid-murid yang pertama itu kalau dilihat semuanya sama ya, dan pilihannya itu karakternya. Dari dilihat dari jawaban-jawaban yang ada itu karakternya. Jawaban itu sendiri tadi landasan utamanya itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu iman dulu landasan utamanya. Karena seperti yang dikatakan Albert Einstein bahwa ilmu tanpa iman itu buta, gitu ya. Dan iman tanpa ilmu itu lumpuh, gitu ya. Kecuali imannya durian. Jadi kalau dilihat kita dari awal itu yang cita-cita kita itu adalah pembentukan karakter beserta diri. Kemudian juga yang lainnya sepertinya hampir sama ya, kita mempunyai satu visi, satu harapan yang hampir sama, pembentukan karakter siswa dengan menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa, yang tentu saja setiap manusia itu mempunyai potensi yang berbeda-beda yang saling melengkapi. Kita nggak harus memaksakan bahwa kita harus misalnya membuat ikan bisa terbang, kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi tentu saja setiap siswa, setiap individu punya kelebihan. Dia tidak pandai matematikanya, tetapi mungkin dia pandai di mata pelajaran yang lain. Seperti halnya tadi yang sudah dikatakan, kita tidak bisa memaksakan bahwa guru harus bisa berenang atau ikan harus bisa terbang. Ya, kan mungkin dikatakan guru kalau disuruh terbang, tetapi dia jago dalam berenang, gitu ya. Nah, makanya itu maka isi dari guru ini hampir sama ya. Jadi dari pembentukan karakter dengan menggali potensi-potensi yang ada dalam diri siswa. Mungkin itu tapi terima kasih. Terima kasih Ibu. Betul ya, kesimpulan dari rekan-rekan semua, kita memimpikan murid-murid, terutama yang pertama karakternya ya Bu, karakter beriman dan bertakwa. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah individu atau sebenarnya sarjana pendidikan. Jadi selama ini kan kita menganggap murid itu hanya sebagai objek ya. Nah, padahal sebenarnya murid itu adalah subjek utama dari pendidikan. Kemudian di sekolah kita kata Bapak tadi pelayanan ya, pelayanan yang baik dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya. Murid sekolah kita sadar betul terhadap peraturan sekolah, keyakinan sekolah. Dan kita warga di sekolah ini yakin untuk tentunya dapat memajukan pendidikan, khususnya di satuan pendidikan kita, PTD SMPN Satuan Pasir Munjul. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang berpihak pada murid dan membuat murid merasa bahagia. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan mengaitkan kalimat perumpang yang sudah Bapak Ibu isi tadi terhadap visi sekolah kita saat ini, Bapak Ibu. Seperti yang saya tampilkan bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, kompetitif, religius, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Apa yang sudah Bapak Ibu tadi isikan di kalimat perumpang, apa sudah menggambarkan visi sekolah kita atau belum? Sudah ya, tadi kan ada yang berkarakter, kemudian religiusnya juga ada, dibantu dengan Pak Cecep ya, setiap kali pembiasaan dan sebagainya. Lanjutkan ke misi sekolah. Untuk mewujudkan visi tadi harus didukung dengan misinya, diantaranya melaksanakan pembelajaran efektif, melaksanakan bimbingan secara intensif agar peserta didik memiliki kemampuan berkompetisi secara global,
mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik secara optimal, menanamkan nilai-nilai religius, karakter pada peserta didik, menciptakan budaya sekolah yang santun, penuh rasa kekeluargaan dan wawasan lingkungan, menumbuhkan budaya melestarikan dan mencegah pencemaran kerusakan lingkungan. Ini kayaknya nomor 6 yang sangat krusial ya di kita mungkin butuh effort usaha yang keras untuk mewujudkan misi tersebut. Nah, sedangkan tujuan sekolah kita meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. Untuk informasi dari Lina, sesuai dengan tujuan sekolah kita, alhamdulillah dari tahun 2021 sampai 2022 kemarin, waktu 2021 kita juara 3 OSN matematika sekabupaten. Mungkin ibu tahu ya, belum meskipun sekolah kita di gunung, tapi kita memiliki prestasi sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Kemudian terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan berkompetensi secara global, berkembangnya potensi dan kreativitas peserta didik secara optimal, terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, terwujudnya budaya sekolah yang santun, perusahaan kekeluargaan, berwawasan lingkungan, dan tumbuhnya budaya melestarikan serta mencegah pencemaran kerusakan lingkungan. Yang nomor 6 itu memang susah, tapi kita terus berusaha ya, seiring dengan peraturan pemerintah Kabupaten Purwakarta juga program yang harus dilaksanakan di sekolah. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, sudah nih, yang tadi sudah sepakat, visi sekolah kita tadi selaras kan dengan cita-cita dan tujuan kita untuk murid. Nah, sudah selaras. Sebenarnya, apakah semua peserta diskusi setuju dengan visi yang telah dirumuskan tersebut? Setuju ya, Bu? Ya. Nah, saya sekarang pengen tanya nih, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan, kira-kira kalau tadi berkarakter, kalau guru harus seperti apa, Bapak Ibu? Kira-kira yang memberikan contoh yang baik. Dari kepala sekolahnya mungkin harus apa? Yang sama ya, memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya. Kemudian kalau untuk murid, sesuai dengan keyakinan sekolah kita ya. Nah, apa bentuk kegiatan Bapak Ibu yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah kita dapat tercapai? Dan apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan tersebut? Bapak Ibu, seperti yang sudah tadi saya bilang, sekolah kita kan beberapa kali mengikuti kegiatan ya, seperti OSN dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kegiatan atau langkah nyata konkret yang sudah dilakukan untuk mendukung visi misi sekolah kita itu, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kalau kita menentukan visi mungkin asal jebret ya, Bapak Cecep ya, yang penting sesuai dengan sekolah kita, pengalaman sekolah kita. Ternyata selama ini ada sesuatu loh, pedoman yang harus kita ikuti dalam menyusun visi dan misi. Apa itu? Yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Bapak Ibu sudah pernah dengar atau baru sekarang mendengarnya? Baru sekarang. Ya, baik, kita diskusikan. Ini juga ilmu baru yang saya dapat dan kita saling belajar saja. Jadi inquiry apresiatif itu adalah pendekatan yang berfokus pada mencari dan mengidentifikasi apa yang terbaik atau sudah baik dalam suatu sistem atau organisasi, dalam hal ini sekolah tentunya. Kemudian membangun kekuatan-kekuatan tersebut untuk menciptakan perubahan positif. Ini adalah proses kolaboratif. Sekali lagi, kolaboratif kata kuncinya, yang melibatkan semua anggota tim untuk berbagi cerita sukses, visi misi masa depan, dan ide-ide inovatif dengan menggunakan teknik inquiry apresiatif. Lembaga sekolah dapat memperkuat budaya positif, meningkatkan motivasi, dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya menghargai kontribusi setiap individu dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi terbaik dari setiap anggotanya. Jadi dalam menyusun visi, kita menggunakan pendekatan ini. Intinya apa? Kita melihat di sekeliling kita, apa yang sudah baik di sekolah kita, oh itu yang dikembangkan. Kemudian apa dukungan dari sumber daya manusianya terhadap hal positif itu yang dikembangkan dengan cara
Bagja. Kalau dalam bahasa Sunda, bagja teh apa Ibu Menti? Bagja itu apa? Oh, bahagia. Ibu mau bagja? Bagja dunia akhirat ya Bu. Bagja di sini filosofinya betul dari bahasa Sunda artinya bahagia. Bagja itu singkatan Bapak Ibu akronim, B-nya itu buat pertanyaan utama. Jadi kalau kita ingin merancang visi dan prakarsa perubahan itu kita harus mengetahui tahapan ini yang betulnya. Yang pertama B itu buat pertanyaan utama, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A-nya ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif yang sudah tadi saya utarakan dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Kemudian B-nya itu gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan terwujud. J-nya jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata atau cara mengeksekusi kegiatannya. Pak Ibu, pertama dapat materi ini saya juga pusing Bapak Ibu, tapi setelah mengikutinya mulai ada pencerahan. Kita saling belajar saja. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi visi sekolah, ya, kalau ini visi yang saya buat. Visi yang saya buat itu adalah mewujudkan murid yang unggul. Bapak Ibu, kata kutip kenapa sih Bu Peti pakai murid terus dari tadi? Kita kan biasanya peserta didik atau apa. Nah, Bapak Ibu dalam guru penggerak itu kita membuatnya istilah murid untuk peserta didik karena untuk mencakup semua jenjang kan dari TK sekarang ada SLB juga ada yang sampai ke SMK. Jadi ini visi saya, mewujudkan murid yang unggul dalam IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi maupun IMTA, iman dan takwa, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini pernyataan prakarsa perubahan yang saya buat dan yang saya turunkan dari visi saya, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan literasi sekolah atau GELIS. Nah, ini kegiatan unggulan yang akan saya nanti garap, insya Allah dengan Bu Wulan dan Bu Pur nanti, yaitu gerakan literasi sekolah GELIS, turunan dari visi saya, tanpa mengubah visi sekolah ya Bapak Ibu, ini hanya sharing visi saya. Nah, selanjutnya, kita masuk dulu profil pelajar Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Semua warga negara diwajibkan memahami dan mengamalkan Pancasila serta menjadikan Pancasila sebagai pegangan hidup atau the pathway of life. Dalam proses pembelajaran, Pancasila tidak sebatas pada konteks pengetahuan belaka, namun harus sampai pada bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan yang nyata. Pendidikan Indonesia semestinya mengarah pada terwujudnya pelajar yang mampu berpikir kritis, komprehensif, dan bangga dengan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Jadi betul sekali Bu, berkarakter. Tapi karakter apa? Tentunya profil pelajar Pancasila yang berapa dimensi Bapak Ibu? 6 dimensi, betul. Iya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, coba kalian tepuk ini dong pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Iya, nanti dulu ya Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu, kenapa karena profil pelajar Pancasila dan memang sekarang ini itu yang digaungkan ya. Setiap pelajaran itu harus diinisiasikan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah saya buat, prakarsa perubahannya itu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila melalui gerakan kasih sekolah. Saya ambil ke 6 dimensi itu Bapak Ibu, tidak satu-satu. Saya masukkan ke kegiatan literasi itu 6 dimensinya. Yang pertama, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita selalu melakukan pembiasaan Bu setiap hari Jumat bersama Bapak Ustadz Cecep. Itu pembiasaan rutin mingguan. Nah, saya instruksikan ini dalam kegiatan literasinya terwujud saat murid menuntaskan setiap proses
membaca menulis dengan membuat laporan jurnal literasinya dengan jujur dan bertanggung jawab. Kalau kita jujur dan bertanggung jawab, berarti kita sudah memperlihatkan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setuju nggak Bapak Ibu? Selanjutnya, berkebinekaan global. Gimana sih mengukurnya? Terwujudnya saat murid berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan murid lain dari berbagai latar belakang yang berbeda pada saat kegiatan tugas literasi membaca maupun menulis. Kegiatan literasi kita kan 15 menit sebelum mulai pembelajaran ya Bu, tapi di hari Selasa kita khususkan Bu di lapangan. Nah itu kebetulan di kita itu ada beberapa latar belakang yang berbeda, ada yang dari Arab Bu, di kita ada yang dari Kalimantan juga ada, jadi sukunya beragam. Nah mereka pada saat itu mereka nanti berinteraksi. Nah dimensi berkebinekaan global lah yang kita ingin ukur. Nah, selanjutnya gotong royongnya kapan nih kelihatan pada saat literasi itu terwujud ketika setiap murid mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama program literasi yaitu jurnal literasi dan nanti pada panen karya literasinya. Nah, selanjutnya mandirinya terwujud saat murid menuntaskan setiap proses membaca maupun menulis secara mandiri dan penuh tanggung jawab. Kemudian kreatif terwujud saat murid mampu menciptakan karya yang berguna dan berdampak bagi literasi sekolah. Nah, pengenalan kritisnya terwujud saat murid mampu membuat laporan hasil pembacaan kritis dari setiap objek yang mereka pilih. Nah, ini kita masuk ke tahapan belajar tadi ya Bapak Ibu. Kan saat tadi saya mengusulkan gerakan literasi sekolah atau disingkat apa Bu? Jadi seperti yang ngomong ya, iya. Kita masuk ke sini. Nah, Bapak Ibu, B yang pertama itu adalah buat pernyataan. Berisi apa buat pernyataan itu? Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan. Saya membuat pertanyaan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila? Kemudian apa yang melatar belakangi gerakan literasi sekolah? Nih, tindakan penyelidikannya yang pertama saya akan melakukan dialog atau diskusi dengan seluruh sivitas sekolah. Dalam hal ini Bapak Kepala, Bapak Ibu Guru, rekan sejawat, kemudian komite, orang tua dan murid mengenai gerakan literasi yang akan menyenangkan bagi murid itu seperti apa. Dan juga akan berdampak tentunya karakter positif yang kita harapkan. Kemudian melakukan kolaborasi dengan seluruh sivitas sekolah dalam merancang gerakan literasi sekolah. Dan tentunya menelaah atau membedah hasil rapor pendidikan sekolah terkait mutu literasi. Bapak Ibu nanti akan tergambar gambaran kompetensi literasi di sekolah kita seperti apa dan bagaimana kita akan menentukan rencana pemrograman literasi tersebut di sekolah kita supaya nanti lebih meningkatkan hasil literasi di rapor mutu pendidikan. Nah, setelah B tadi apa? Kan berjak. Nah, itu ayah ambil pelajaran. Nah, ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang melanjutkan untuk menemukan kekuatan atau potensi. Nah, saya menentukan pertanyaan, adakah guru yang mempunyai pengalaman dalam bidang literasi? Adakah objek bacaan yang diminati oleh murid? Caranya yang pertama mencari informasi mengenai guru yang sudah memiliki pengalaman dalam bidang literasi atau bahkan yang sudah menghasilkan karya literasi. Kebetulan kita ini ada guru bahasa Indonesia yang kedua, itu mungkin Bu yang dijadikan sumber untuk guru yang sudah literasi atau bahkan yang sudah menghasilkan karya. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu, ini adalah buku antologi puisi saya yang sudah saya terbitkan bersama rekan-rekan MGMP Bahasa Inggris. Ini puisi saya terlibat dan ada hasil-hasil karya puisi saya, berarti itu sudah masuk bahwa itu menghasilkan karya literasi. Kemudian menggali informasi mengenai jenis objek bacaan apa yang paling diminati oleh murid, bisa nanti melalui survei, angket, wawancara maupun observasi langsung. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga itu gali mimpi. Bagaimana pertanyaan
berjalan dengan baik. Bagaimana mempertahankan kebiasaan gerakan literasi di sekolah? Adakah peningkatan keberhasilan kebiasaan gerakan literasi pada rapor putus sekolah melalui kegiatan AMPK? Nah, tindakannya melakukan observasi terhadap hasil penerapan dari kebiasaan gerakan literasi sekolah. Kemudian mencatat dan mendokumentasikan progres dari penerapan gerakan literasi sekolah. Nanti dilihat progresnya itu dari jurnal literasi ya, Ibu Bulan, yang sudah kita rancang. Kemudian melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kegiatan kebiasaan gerakan literasi sekolah. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan karakter positif profil pelajar Pancasila pada murid melalui gerakan literasi? Bagaimana upaya penerapan gerakan literasi sekolah dapat dilakukan secara konsisten? Karena Bapak Ibu yang susah itu adalah konsistennya. Kalau merancang kegiatan gampang ya, membuat kegiatan gampang, tapi bagaimana membuat kegiatan itu dapat continue, berlanjut terus menerus? Nah, kita akan pikirkan di sini tindakannya. Yang pertama akan membentuk tim dan koordinator gerakan literasi sekolah, SK timnya. Kemudian membuat program kegiatan gerakan literasi sekolah yang memuat tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, jadwal kegiatan, tempat kegiatan, komponen yang mendukung kegiatan dari sini. Kemudian melibatkan semua pihak yang ada di sekolah dan orang tua untuk mendukung penuh kegiatan. Bapak Ibu, kalau kita bergerak sendiri saja tidak akan berhasil, butuh selalu kolaborasi keterlibatan semua pihak. Dan saya membuat catatan capaian hasil literasi dalam bentuk jurnal literasi di setiap minggunya. Nah, ini langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan gerakan literasi sekolah ini? Bagaimana cara yang dilakukan agar rencana gerakan literasi sekolah ini berjalan dengan baik? Dan apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah program ini tercapai? Ya, yang pertama tentu aktor yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, kemudian pustakawan, guru bahasa Indonesia, guru ahli bahasa, untuk membentuk tim gerakan literasi sekolah. Kemudian membuat program kegiatan literasi yang akan dilaksanakan. Kegiatan literasi ini saya jabarkan ya, kegiatan literasi ini dijadikan pembiasaan kelas yang dilakukan setiap hari selama 15 menit sebelum pembelajaran. Namun, di setiap minggu kita akan melakukan monitoring di hari Selasa dengan membuat jadwal monitoring hari kegiatan dan evaluasi mingguan kegiatan itu di hari Selasa. Selanjutnya, merefleksi kegiatan gerakan literasi sekolah secara berkala untuk mengetahui peningkatan yang terjadi dan melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kebiasaan gerakan literasi sekolah. Dari hasil jurnal itu kita lihat, kita refleksi, kita evaluasi, sudah tercapai tidak targetnya, apa yang harus diperbaiki, apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, pada akhir semester kita akan mengadakan gelar karya literasi sebagai salah satu indikator tercapaian pembiasaan gerakan literasi sekolah. Nanti anak tiap bulan akan punya karya sendiri. Nanti kita akan panen seperti yang sudah kita lakukan waktu Desember kemarin. Itu kan panen roots ya Bu, nanti perundungan. Itu karya-karya anak ditampilkan, terus tarian itunya dan sebagainya. Nanti ini kita bisa portofoliokan hasil anak kemudian ditampilkan. Nah, ini Bu bentuk jurnal literasi yang sudah saya rancang dan sudah dari pas awal masuk ini sudah dibagikan. Itu terdiri dari nomor, dari tanggal, terus nama penerbit dari buku yang dibaca anak yang sudah dipilih, nama penulisnya, kemudian interpretasi hasil bacaan yang telah mereka baca. Sudah, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu dari pemaparan yang saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan atau sanggahan dari yang sudah saya jelaskan. Mungkin bulan kita sharing aja diskusi. Bapak mungkin terima kasih Bu Robin yang mengawalnya ya. Mungkin hari ini mereka bisa ada. Jadi hari harapan diskusi ini bisa dilakukan hidup hidup ya. Maksudnya lebih apa ya? Jadi lebih
adalah kegiatan diskusinya benar-benar ada untuk itu berarti tadi ada pembahasan visi misinya dan visi misi sekolah. Jadi begitu visi misi yang udah dibuat oleh Bu Peprik ini bisa saja menjadi dasar pembahasan perubahan untuk visi misi sekolah itu baca. Jadi sekalian sama-sama. Jadi mumpung apa ya? Jadi kumpul ya, kebetulan kumpul yang memang kalau sengaja seperti ini bisa sebetulnya. Karena memang secara idealisnya untuk membuat visi misi ya seperti ini ya, seperti ini. Jadi kumpul yang kita flashback lah, istilahnya flashback visi misi kita yang sudah ada itu sesuai atau berkaitan tidak dengan yang dibuat oleh Bu. Jadi kalau misalkan berkaitan, oh itu udah nyambung, mungkin tinggal diperbaiki atau apa disisipkan boleh. Nanti kita bisa merubah visi misi itu. Gitu kan. Nah terus yang visi misi yang sudah ada itu udah sejak kapan Bu yang sekolah ini? 2020 tuh. Nah Bapak Ibu ya visi misi yang sekolah yang ada itu ternyata 2020 ya, berarti udah berapa tahun Bu? Mau 4 tahun ya. Nah, silakan visi misi itu kan sudah diketahui ya Bu ya, tidak ada batasan waktu harus dari waktu sekarang sampai kapan Bu ya. Enggak, kalau misalkan sesuai kebutuhan mau berubah visi boleh. Nah sekarang misalkan kalau perlu yang visi-visi 2020 itu sekarang kita kaitkan dengan yang didiskusikan sekarang. Kalau mau misalnya privat boleh, tapi secara umum saya mendengar tadi meskipun tidak secara intent gitu, dia yang disampaikan oleh mungkin itu udah bagus sekali perencanaan praktisan perubahannya. Nah, untuk yang intinya mungkin yang intinya di sini adalah memang karakter. Ini karakter. Jadi ya karakter itu kan seperti tadi Bu Siti juga berakhlak dia ya itu sebetulnya indikator dari karakter itu. Jadi karakter baik itu ya apa saja kan ada penjabarannya. Seperti kalau yang divisi lama itu kan ada religius kan, kemudian disiplinnya ada tentunya. Nah seperti itu. Kalau di Vietnam kan memang sudah ada. Nah ya, jadi karakter ini ya karakter yang seperti apa yang tadi ya, seperti religius, kemudian disiplin seperti itu, kerjanya semacam kesananya yang mencakup pada berbagai Pancasila tapi realitanya. Jadi jangan banyak misalnya banyak saya sebutannya gitu. Jadi kalau mau jelas itu misalkan berkarakter baik disiplin seperti mulia apa ya. Saya misalkan untuk menuju kepada produk Pancasila. Ya mungkin kalau kita para guru nggak tahu apa saja kan itu. Tapi kalau mau kita lebih luas lagi untuk ke orang lingkungan lebih luas, ya mungkin perlu sedikit di perjuangan misalkan ya kayak kerjasama dengan program seperti itu. Intinya untuk hari ini yang mudah-mudahan ada gambaran nanti kalau kedepannya kita akan mengadakan perubahan visi dan misi. Nah jadi hasil diskusi itu kita sudah punya rancangan lah minimal ya dari apa yang perlu disampaikan berkaitan dengan visi yang dulu. Nah jadi kita udah harus melakukan ini lagi gitu. Jadi ini dasarnya dari sini. Jadi kita tinggal menambahkan aja atau bisa menghilangkan yang kita rasakan saja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Secara keseluruhan ya juga agak mengerti. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Oh Bu Ila silakan.
Saya memerlukan tanggapan ini. Kalau dulu waktu itu saya pernah belajar acara menyusun visi dan misi ya. Waktu itu sama Miss ya, tapi kalau waktu itu cuma ini aja. Jadi semua guru yang ada di sekolah diberikan pertanyaan kaitan dengan visi dan misi. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Apa yang Bapak Ibu guru harapkan untuk murid di tahun yang akan datang gitu ya. Kemudian bagaimana cara mewujudkan visi tersebut gitu. Jadi semua guru biar mereka semuanya nantinya bertanggung jawab terhadap visi dan misi yang mereka kemukakan. Setelah itu disimpulkan. Dan setelah saya melihat tadi ada kata kerja itu lebih bagus lagi, ternyata yang lebih mendalam lagi materi cara merumuskan visi dan misinya. Kemudian yang ingin saya tanyakan gitu ya, tadi kan yang dimunculkan itu adalah karakter profil belajar Pancasila. Yang saya tanyakan bagaimana sih cara mengimplementasikan profil belajar Pancasila yang dikolaborasikan dengan program literasi di sekolah. Itu kan harus dimunculkan, misalkan ketika beriman dan bertakwa ini dalam kegiatan apa sih gitu ya, kreatifnya seperti apa sih gitu kan, harus dimunculkan. Selama itu kan yang menjadi fokus utama Bu Febi dalam menerapkan visi dan misinya. Bisa jawab itu tadi ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Gila atas berbagi pengalaman dan juga diskusinya dan pertanyaannya. Sebenarnya di slide sebelumnya, setiap slide saya sudah jelaskan ya Bu Gila. Kita ulangi lagi ya. Saya mengambil 6 dimensinya ya Bu. Saya ambil semuanya tidak satu-satu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di kegiatan gerakan literasi sekolah itu terwujud saat murid menuntaskan setiap proses literasi, baik itu membaca menulis dengan membuat jurnal literasinya dengan jujur Bu. Karena kita kasih bacaan nih, kamu udah jujur salah di sini. Berarti dia belum ada beriman dan bertakwa. Tapi kalau dia udah jujur, isi itunya sesuai, oh halaman sekian, penerbit sekian, saya benar-benar baca, hasil interpretasinya ada. Nah itu dia sudah menunjukkan bahwa karakter beriman dan bertakwanya anak tersebut sudah ada dalam kegiatan tersebut. Kemudian ini selanjutnya berkombinasi global, tadi sudah saya jelaskan. Kita kan setiap minggu selain di kelas itu, setiap minggu kita di lapang ya Bu literasinya ya. Anak-anak kan saling berinteraksi dengan teman. Terutama yang Faris itu kan kita dari orang Arab ya. Anak-anak kan pasti saling ngobrol literasi ini gimana. Nah itu juga udah berkebinekaan global. Nah kemudian gotong royongnya terwujud ketika setiap murid mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama program tulis. Misalkan bulan kan kemarin dikelompokkan ya Bu, terus tampil ke depan nih anak menjelaskan hasil bacanya. Itu udah masuk ke gotong royongnya. Kemudian mandirinya tadi menuntaskan proses membaca menulis secara mandiri bertanggung jawab. Nah, kreatifnya terwujud saat murid mampu menciptakan karya. Nanti kan kita misalnya pengen panen karya nih. Nah, anak menciptakan hasil literasi seperti puisi, kemudian menelaah cerita pendek dan lain sebagainya. Dan berpikir bernalar kritis terwujud saat mampu membuat laporan hasil bacaan kritis dari setiap objek yang mereka pilih. Dari interpretasi tadi, saya pikir dengan menginterpretasi anak akan berpikir kritis, menyimpulkan, buat kalimat-kalimat sendiri tentang hasil bacaan tersebut. Begitu Bu Ila mungkin. Bagaimana? Gimana rekan-rekan yang lain Bu? Pak Cecep? Cukup? Oke Bu. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin pemaparan materi saya terkait visi dan misi sekolah kita, kemudian dikaitkan dengan visi misi yang sudah saya buat dan prakarsa perubahan dengan kanvas kerja sudah selesai saya sampaikan. Saya mohon maaf telah mengganggu waktu pembelajaran Bapak Ibu. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada ibu pengajar praktik. Luar biasa sekali Bu Devi memfasilitasi diskusi tentang isi dan prakarsa perubahan dengan jelas dan terstruktur untuk visi pribadi Bu Devi ini sudah akan semuanya profil pelajar Pancasila sudah ada. Kemudian terkait visi sekolah, maka Bapak Kepala Sekolah jika memang ada merevisi disesuaikan dengan kondisi SMPN serta pasien yang sekarang itu boleh diubah atau ditambahkan. Silakan untuk didiskusikan lebih lanjut. Kemudian sedikit menambahkan saja untuk membuat halaman visi prakarsa perubahan nanti ya Bu Devi. Dari ilustrasi video DNA kita mengingat atau berpasti pada akap itu adalah aset ya, aset aset yang dimiliki oleh para guru dan aset yang dimiliki oleh SMPN serta pasien guru ini. Kemudian tujuannya apa? Untuk 4 tahun yang akan datang atau untuk 1 tahun yang akan datang apa tujuan yang ini dicapai. Kemudian aksi, bagaimana aksinya untuk mencapai tujuan tersebut itu sudah terbuka oleh anak. Kemudian P-nya belajar. Apa pembelajaran yang diambil? Itu semua diilustrasikan dalam video tersebut. Dengan Bernard ingin mencapai gunung es, tapi dengan hasilnya semua sudah dikeluarkan. Mungkin ada pembelajaran yang diambilnya yang kurang tepat sehingga dia tercapai. Ya. Seperti itu barangkali. Ini luar biasa sekali ada berbagi di sini sebagai TGP tahun 2000 dan Bapak Kepala Sekolah juga coba membuat diskusi seperti ini dan insya Allah kedepannya akan membawa SMPN serta pasien model ini ke transformasi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya memberikan penguatan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Mohon maaf ini tidak mengganggu anak-anak yang siswa-siswa ini. Bapak mohon maaf sekali karena dalam pembuatan jadwal ini berbagai macam pertimbangan apalagi dengan kesibukan Devi dan tugas-tugasnya hari ini pun ada oleh kolaborasi dan semua lancar. Dan terima kasih juga Bapak Ibu membantu Bu Devi dalam melaksanakan tugas ini. Semoga apa yang Bapak Ibu doakan ini menjadi pahala kebaikan Bapak Ibu. Baik, untuk diskusi ini saya tutup ya dengan channel Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.